Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita masuk dari ke-29, yaitu masih tentang naat, khusus tentang apa yang bisa menjadi naat hakiki ya. Kalau kemarin sudah kita bahas naat sababi, itu harus isi mustaq ya. Sedangkan di sini naat hakiki ini lebih luas ya. Di samping isi mustaq nanti bisa yang lain, misalnya di sini dzaraf ya, jar majrur, gitu juga jumlah. Anatul hakiki salah satu anwa naat secara hakiki itu ada 3 jenis ya, apa saja bisa menjadi naat. Pertama adalah ismun dohir, isim dohir. Contohnya al-qahiratu madinatun azimatun. Contohnya Kairo itu kota yang besar. Nah di sini azimah sebagai naatnya ya, dia dari sifat musabahah. Nah nanti kita insya Allah bahas apa saja isim dohir yang bisa menjadi naat. Ini yang pertama. Yang kedua sibuk jumlah, ay dorfun au jarun wa majrur, gitu zorof atau jar majrur. Nah kalau sibuk jumlah ini disyaratkan mantutnya harus nakiroh ya, tidak boleh ma'rifah. Mislu lil haqi sautun fauqa kulli saut. Nah disitu ada fauqa zorof ya, naat bagi saut. Tuda'u alhanun min ruwa'i'in nagom. Min ruwa'i' ini jar majrur, naat bagi alhanun. Kemudian jumlah ismiyah atau fi'liyah. Wala taqaul jumlatu na'tan illa idza kana man'utuha nakiratan. Ini sama seperti sibu jumlah di atas. Syaratnya dia harus nakiroh ya. Man'utnya itu. Mislu mado yaumun barduhu qorisun. Nah di situ ada jumlah ismiyah ya, barduhu qorisun, mubtada khobar dia. Dia sebagai naat bagi yaumun. Berarti ini jumlahnya fi mahali raf'in ya. Ini salah satu jumlah yang punya kedudukan ya. Karena biasanya jumlah itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Hada amalun yufidu. Ini amalan yang bermanfaat. Nah di sini yufidu jumlah fi'liyah dia, fi'il fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali ke amalun ya. Naat bagi amalun. Nah di sini yaumun amalun ana harokati domah karena dia dihikayatkan dari kalimat sebelumnya ya, yaumun amalun. Nah syarat selanjutnya kalau jumlah ismi atau fi'liyah dia harus ada domir ya, yang kembali ke man'utnya, jadi menyesuaikan gitu ya. Ya domirnya nanti bisa domir rofa, bisa domir nasob ya, atau domir jar, yang penting ada domirnya. Kalau di sini barduhu berarti hak ya, domir jar ya. Kemudian yufidu domir rofa dia, domirnya mustatir. Kalau sibu jumlah itu sebenarnya juga ada domirnya ya, cuman dia nggak kelihatan. Jadi sekilas itu lebih gampang kalau sibu jumlah karena tidak perlu memikirkan domirnya. Nah kalau jumlah ismiyah sama fi'liyah ini harus kita pikirkan domir yang sesuai kepada man'utnya ya, sehingga dia lebih sulit untuk dibuat. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlah wa makaniha minal i'rab fil babi rabi. Dan akan datang penjelasan apa yang telah lewat pada pembahasan jumlah dan posisinya dari i'rab pada bab keempat. Jadi nanti pada bab keempat itu ada pembahasan kapan suatu jumlah, satu kalimat ya, itu mempunyai kedudukan. Nanti ada yang punya kedudukan, ada yang tidak punya
kedudukan. Di antara yang punya kedudukan ya dia sebagai naat ini ya. Nanti bisa jadi yang lain sebagai khobar ya, sebagai hal dan seterusnya. Kemudian di sini Anda sebutkan ada 11 ya, lebih rinci lagi supaya bisa diambil faedah lebih lanjut ya. 11 jenis naat ya. Yang pertama dia isim dohir. Isim dohir yang pertama bisa berupa isim fa'il ya. Isim fa'il misalnya hadza rajulun doribun. Ini lelaki yang memukul. Ya, tidak boleh pakai masdar ya. Tidak boleh hadza rajulun dorbun, itu enggak boleh. Jadi pakainya isim fa'il. Nah, kalau dia sebagai objek, secara makna sebagai objek pakai isim maf'ul. Hadza abdun madrubun, ini budak yang dipukul. Madrubun ya, isim maf'ul dia. Atau kalau dia ada isim fa'il, dia sifat musabahah. Karena sifat musabahah kan dia alternatif dari isim fa'il ya. Kalau isim fa'il yang enggak ada, itu biasanya pakainya sifat musabahah. Nah, sifat musabahah enggak pakai ya ya harusnya. Harusnya bukan pakai ya. Itu salah tulis. Contohnya ro'aitu rajulan hasanan. Aku telah melihat seorang laki yang baik. Jadi di sini ro'aitunya cuma menasabkan satu maf'ul bih ya. Yang hanya menasabkan satu maf'ul bih. Jadi rajulan maf'ul bih, kemudian hasanannya naat bagi rajulan. Ya nanti bisa dicek tentang isim-isim ini ya, tentang isim fa'il itu apa saja. Kemudian isim maf'ul, sifat musabahah ya juga. Kemudian isim tafdil. Contohnya maratu bi rajulin a'lama minka. Aku telah berpapasan dengan seorang lelaki yang lebih mengetahui dibandingkan kamu. A'lama di sini ya majrur dengan fathah karena ghairu munsharif. Kemudian siga mubalaghah, ini bentuk yang sangat gitu ya, atau sering ya. Maratu bi rajulin darabin, aku telah berpapasan atau melewati seorang lelaki yang tukang pukul ya, suka memukul. Bisa tukang pukul atau suka memukul. Darabin di situ naat bagi rajulin. Nah, ini yang isim dohir yang dia bisa ma'rifah, bisa nakiroh ya. Tergantung man'utnya ma'rifah atau nakiroh. Kemudian isim isaroh selanjutnya. Nah, nanti kalau yang ini ya keterangan tambahan kalau isim tafdil. Nah, kalau bentuknya seperti ini dia a'lama itu tidak berubah ya. Misalnya marartu bimro'atin, tetap kita baca a'lama minka gitu ya. Nah, ini dia tetap ya. Kecuali dia ada alif lam ya, misalnya marartu birrajuli al-a'lami ya. Bil mar'ati al al-ulma berarti ya. Bacaan fu'la dia, ulma. Jadi dia menyesuaikan kalau ada alif lamnya. Kalau di sini nakirah kemudian ada jar majrur minka ya, ada min, itu dia tetap ya, tetap mufrad muzakkar. Nah, kemudian selanjutnya isim isyarah bisa menjadi naat dengan syarat man'utnya harus ma'rifah ya. Misalnya maratu bi zaidin hadza, aku berpapasan atau melewati Z yang ini. Hadza di sini isim isyarah, zanya ya, zanya isim isyarah. Dia sebagai naat bagi zaidin. Kemudian sama juga isim mausul. Isim mausul juga disyaratkan man'utnya harus nakiroh, ma'rifah, harus ma'rifah. Contohnya maratu bi zaidin alladzi qoma, aku telah melewati atau berpapasan dengan Z yang telah berdiri. Kemudian lafaz lainnya ya,
lafaz khusus setelahnya itu ada zu. Nah, zu ini tergantung mudhof ilaihnya ma'rifah atau nakiroh gitu ya. Bisa mantuknya bisa ma'rifah atau nakiroh, tergantung. Kalau ma'rifah ya setelah zu ma'rifah gitu ya. Zu untuk satu laki-laki ya, marotu birojulin zi malin. Nah, dia asma'ul sittah atau asma'ul khomsah ya. Nanti mansubnya za, majrunya zi, marfunya zu gitu ya. Nah, kalau untuk muannas zatu ya pakai zatu. Marotu bimroatin zati malin gitu ya. Nah, kalau musanna zawa ya, kalau mudzakkar zawa malin, zawai malin. Jadi dia musanna ya, zawai. Kalau muannas zawata. Mansub majrurnya zawatai. Nah, kalau jamaknya zawu, kalau mudzakkar mansub majrur ya zawi gitu ya. Kemudian untuk jamak muannasnya zawatu ya, zawatu. Ya kalau mansub majrur zawati ya, zawati. Mansubnya pakai kasroh. Kemudian isim nisbah ini juga bisa untuk mudzakkar, bisa untuk ma'rifah, bisa untuk nakiroh. Yaitu yang ada ya tasdid setelahnya ya. Misalnya marartu bi rajulin dimashqiyin. Aku berpapasan atau melewati seorang pria yang asalnya dari Damaskus. Nah, kalau ma'rifah ya tinggal dikasihkan alif lam gitu ya. Marartu bi rajuli ad-dimaski. Kemudian lafaz-lafaz tertentu, yang pertama yang menunjukkan kesempurnaan seperti ayu ya. Ayu itu bisa jadi naat, tapi syaratnya dia dimudhofkan ke lafaz man'utnya ya. Seperti Zaidun rajulun ayu rajulin. Zaid adalah seorang lelaki yang benar-benar seorang lelaki atau yang sempurna kelelakiannya gitu ya. Kemudian bilangan bisa juga ya, hadhihi usulun salah satu ini pokok-pokok yang 3, salah satu di situ sebagai naat ya. Nah, kalau dia dikedepankan jadinya mudhof ilaih ya. Ini pembahasan di adat ya, bilangan. Jadinya hadhihi salah satu usulin. Tapi kalau dikebelakangkan dia jadi naat. Hadhihi usulun salah satu. Nanti masih ada yang lain ya, sebenarnya ada beberapa, yaitu bisa pakai goiru, itu juga bisa, mislu, kemudian kullu juga bisa, ba'du ya, yang dia intinya bisa ditakwil ke isim mustaq ya. Nah, dari semuanya ini berarti ada isim dhohir, ada sibu jumlah, itu harusnya sibu jumlah ya, 2 sibu jumlah, kemudian jumlah. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.